Ini dengan niatan talabul ilm. Kita akan membahas tentang salat khauf. Khauf itu bukan jenis salat, bukan. Khauf itu adalah teknis pelaksanaan salat. Jadi kalau salatnya ya tetap salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Dia teknis pelaksanaan sholat sama seperti sholat jamak, sama seperti sholat qashar. Dia teknis pelaksanaan sholat. Dalam bahasa Arab, khauf itu artinya takut. Khaufa ya khaufu khaufan, artinya takut. Takut karena apa? Takut karena adanya musuh. Biasanya dilakukan kapan? Biasanya dilakukan dalam keadaan perang. Pernah ada yang nanya, berapa kali Nabi pernah melakukan peperangan? Atau berapa kali Nabi pernah melakukan sholat khauf dalam perangnya itu? 13 tahun Nabi di Mekah, Nabi belum pernah terlibat peperangan, tidak pernah. Atau lebih tepatnya 12 tahun 6 bulan. Sejak turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi berdakwah sampai Nabi putuskan hijrah di bulan Rabiul Awal, itu 12 tahun 6 bulan. Itu tidak pernah ada terlibat Nabi peperangan, tidak pernah. Tahun pertama Nabi di Madinah juga tidak pernah terlibat peperangan. Peperangan itu banyak terjadi di tahun kedua sampai tahun ke-9. Jadi Nabi di Madinah itu 10 tahun. 10 tahun Nabi di Madinah. Nah 10 tahun Nabi di Madinah itu peperangan yang banyak terjadi itu tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tahun ke-10 sudah tidak ada peperangan lagi, sudah tidak ada. Cuma memang ulama beda pendapat berapa kali Rasul pernah mengadakan perang. Beda pendapat. Ada yang bilang 19 kali, ada yang bilang 25 kali, ada yang bilang 29 kali. Kebanyakan ulama mengatakan jumlah yang berbeda ini bukan berarti jumlah perangnya beda, tapi kemungkinan besar adalah karena pesertanya beda. Misalnya yang ikut perang Badar, nggak ikut perang Uhud, atau sebaliknya begitu. Makanya kemudian menghitungnya beda-beda. Kebanyakan ulama bilang itu terjadi sampai 29 kali. Tetapi yang terjadi peperangan itu tidak sampai 16 kali. Nah, jadi ada beberapa nama disebut perang, tapi pertempurannya tidak ada. Misalnya perang Tabuk. Perang Tabuk itu heboh sekali. Nabi berangkat dari Madinah sampai ke Tabuk, wilayah kekuasaan Romawi saat itu. Tabuk. Kalau sekarang mungkin naik bis Madinah Tabuk itu ya antara 7 sampai 10 jam mungkin. Tapi bayangkan dulu naik onta. Perang Tabuk itu sampai kemudian ada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk perlu sampai turun ayatnya. Wa'alat salasatil ladzina khulifu itu ya, ayat surat At-Taubah itu. Tapi sebetulnya perang Tabuk itu pertempurannya tidak terjadi, Nabi sampai ke Tabuk ya, janjian akan perang, tapi Nabi sampai Tabuk kemudian perangnya tidak ada karena orang Romawinya ternyata sudah pulang duluan. Nabinya belum datang, mereka sudah pulang duluan. Ya. Jadi ada kurang lebih kira-kira 14 sampai 16 kali pertempuran. Mungkin yang populer dalam kuping kita, pendengaran kita itu perang-perang besar yang heroik lah, yang dramatis. Orang mungkin ingat perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, ya, perang Hunain misalnya ya. Tapi banyak sekali perang-perang lain justru menjadi saksi Rasul melakukan sholat khauf ini
Mungkin kita baru pertama kali dengar, ya, perang Dzatun Riqa, perang Batnun Nahl, perang Usfan, perang Wuddan, perang ada banyak sekali. Ya. Secara umum, sholat khauf itu teknisnya dua macam. Satu saat terjadi perang, dua di masa perang. Apa bedanya saat terjadi perang dengan di masa perang? Kalau saat terjadi perang, perangnya sedang berlangsung. Kebayang Bapak, orang lagi lagi ngayunkan pedang, lagi pengen lempar tombak, tapi masih sempet-sempetnya mikirin sholat. Masih sempet-sempet. Kita kadang-kadang yang nggak sampai perang, Pak, lagi main bola, itu nggak kepikiran buat sholat, nggak kepikiran. Sahabat itu sedang perang, sedang mempertaruhkan nyawa, tapi sholat masih ingat. Sayyidina Ali itu ketika ditanya itu tentang sholat di waktu perang itu bahasanya, innama qatalna li ajlis sholat. Kita perang itu memang untuk menegakkan sholat kok. Kalau sampai ada orang perang kemudian nggak sholat, perangnya buat apa? Gitu kan. Perang itu ya untuk menegakkan sholat ketika kaum muslimin diintimidasi di daerah situ, misalnya terjadi peperangan, wilayahnya diduduki, mereka perang itu supaya bisa melakukan syariat ajaran agamanya, diantaranya sholat. Kalau gara-gara perang kemudian sampai nggak sholat, lah mau ngapain perangnya gitu kan? Tanpa perang pun mereka udah nggak sholat, mereka perang itu memang tujuannya menegakkan sholat. Jadi satu, ketika terjadinya perang, di saat perang berlangsung. Yang kedua, di masa perang. Di masa perang itu artinya bisa jadi pertempurannya tidak berlangsung, tapi kondisinya kondisi perang. Sewaktu-waktu musuh bisa datang mengancam, sewaktu-waktu musuh bisa datang. Contoh yang pertama adalah sholat khauf di masa perang. Ini ada model dua macam contoh. Ada model sholat khauf perang Usfan, ada model sholat khauf perang Dzatun Riqa. Saya contohkan yang sederhana dulu. Yang paling pertama, musuh berada bukan di arah kiblat. Misalnya berkecamuk perang. Anggaplah di masa dulu, perang kemerdekaan misalnya. Berkecamuk perang antara Indonesia dengan Belanda misalnya. Misalnya Polris ini wilayah pendudukan, wilayah perang Polris ini misalnya. Lalu kemudian musuh akan datang dari arah mana? Musuh akan datang dari arah barat misalnya. Wah, ini musuh datang kira-kira dari mana ini? Musuh datang dari arah barat, anggaplah Misalnya saja musuh datang dari arah misalnya Tanah Tinggi begitu, ya, dari arah barat misalnya. Sholat ya tetap sholat lah. Tapi sewaktu-waktu kan musuh datang. Nah, maka ada teknisnya. Bagaimana teknisnya? Pasukan dibagi dua. Nah, yang pertama musuh bukan di arah kiblat, bukan. Jadi yang pertama, misalnya kita di sini, musuh datang dari arah misalnya utara, misalnya Belanda mendarat di Tanjung Pasir lah begitu misalnya. Ya. Berarti musuh ada di sebelah sana, kita sholatnya menghadap sana. Apa yang kita lakukan? Pasukan pecah dua. Ada yang sholat menghadap sana. Ada yang jaga musuh di sini. Jadi sewaktu-waktu musuh datang, ketemunya sama ini. Yang jadi masalah itu bukan di pembagian siapa yang sholat dan siapa yang jaga, bukan. Yang jadi masalah, imamnya Nabi sendiri dan semua pengen sholatnya sama Nabi. Ini yang jadi masalah. Misalnya Pak ya, ini pasukan yang sholat diimamin oleh Nabi, pasukan yang jaga sholatnya nanti diimamin sama Abu Bakar. Nggak ada yang mau jaga Pak, nggak ada. Kamu aja yang jaga, saya pengen sholat sama Nabi, gitu.
Jadi yang masalah itu bukan dibagi satu pasukan sholat, satu pasukan jaga musuh. Yang repot itu adalah tetap menyatukan dua-duanya berjamaah dengan hanya imam satu orang. Ini yang repot. Kalau zaman sekarang gampang. Misalnya pasukan pecah dua. Satu orang sholat diimami oleh imam A, sementara pasukan yang ini berjaga. Nanti kalau mereka sholat tukeran, ini diimami oleh imam B. Selesai. Cuma di masa Nabi model begini nggak kena ini. Semuanya pengen sholat bersama Nabi. Kami saja yang sholat, kalian yang jaga gitu kan. Nah, lalu kemudian gimana caranya? Terjadi satu jamaah, dua-duanya diimami oleh Nabi, tapi tetap ada yang jaga. Gimana caranya? Caranya adalah pasukan dibagi dua, masing-masing ikut separuh sholatnya Nabi. Misalnya, Nabi perang di luar daerah, anggap sholatnya qashar ya, sholatnya qashar misalnya 2 rakaat. Pasukan yang ini sholat diimamin sama Nabi. Seperti biasa, niat berjamaah, niat menjadi makmum, sholat. Nabi ruku, mereka ikut ruku. Nabi sujud, mereka ikut sujud. Nabi bangun rakaat yang kedua, mereka mufaraqah. Jadi patokannya Nabi bangun rakaat kedua, mereka mufaraqah. Nabi kemudian berdiri lama. Ini selesai sholat nih. Jadi begitu rakaat kedua misahkan diri dari Nabi. Ini sampai kemudian mereka jazakallah. Ini sampai kemudian Nabi nanti masih berdiri, mereka ruku sendiri, sujud sendiri, nggak ikut sama Nabi duluan. Tahiyat sendiri, salam sendiri. Setelah mereka selesai, posisi Nabi masih berdiri. Rakaat kedua gantian. Yang jaga ke sini, yang udah selesai sholat jaga. Tapi Nabi kan rakaat kedua, ya, Nabi rakaat kedua aman. Nabi masih berdiri, berdirinya lama. Sholat sudah, Nabi ruku, ikut ruku. Nabi sujud, ikut sujud. Nabi tahiyat, nggak ikut tahiyat, mereka bangun rakaat kedua, nggak ikut tahiyatnya Nabi, tidak. Nabi tahiyatnya akan lama, tahiyatnya Nabi akan lama, nunggu sampai mereka juga tahiyat. Nanti mereka salamnya bareng dengan Nabi. Sederhananya masing-masing dapat 1 rakaat, yang ini dapat takbirnya bersama dengan Nabi, yang ini dapat salam bersama dengan Nabi. Ini dapat rakaat pertama, ini dapat rakaat kedua, ini rakaat keduanya mufaraqah, ini juga rakaat keduanya mufaraqah, tapi nanti akan tahiyat bersama dengan Nabi dan salam bersama dengan Nabi. Ya. Agak rumit. Kenapa muncul kerumitan ini? Karena hanya ingin ada 1 jamaah. Karena kalau di model pasukan ini yang sholat imami oleh Nabi, pasukan yang jaga nanti diimami sama Abu Bakar, belum tentu mau itu. Bisa jadi Abu Bakar nanti nggak punya makmum itu, nggak punya. Ini model sholat yang pertama yang cukup repot itu ketika musuh berada di luar arah kiblat. Kita kiblatnya ke sana, musuh adanya di sini. Yang kedua, ketika musuh berada di arah kiblat. Bismillah. Musuh berada di arah kiblat. Musuhnya kira-kira datang dari sana. Tapi perangnya sedang tidak terjadi ya. Di masa perang, ancaman musuh itu nyata. Sewaktu-waktu musuh bisa datang, tapi kondisinya bukan dalam pertempuran, bukan. Di masa perang, tapi bukan saat perang ya. Ini contoh tadi ya. Jadi nggak ada contoh lagi bacok-bacokin orang, nggak ada itu. Yang kedua, musuhnya ada di arah kiblat. Ada. Musuhnya ini ada di arah kiblat. Ini jamaahnya di sini. Akan sholat. Tapi musuh belum datang.
Ancaman nyata sewaktu-waktu akan datang, tapi musuhnya belum datang, belum ya. Tadi juga sama, mereka yang jaga pos di sini, musuh belum datang, tapi ancaman nyata sewaktu-waktu datang. Ini agak lebih mudah nih, agak lebih mudah ketika musuh akan datang diperkirakan dari arah kiblat. Ini agak lebih mudah. Ini yang disebut dalam Al-Quran, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ini model sholat khauf yang relatif lebih mudah kita pahami. Dibagi dua barisan. Dibagi dua barisan. Ada barisan yang di belakang imam, ada barisan yang paling akhir, barisan pertama, barisan kedua. Nanti barisan pertama ikut gerakannya imam, barisan yang kedua tahan dulu sejenak. Rumusannya, setiap ada yang turun, harus ada yang tetap ngawasi musuh. Itu rumusannya. Contoh, sholat nih. Kemudian selesai imam baca surat, imam akan ruku. Allahu Akbar, ini ruku nih, begini, ini ruku. Yang ini nggak boleh ruku, nggak boleh. Yang ini tetap diam. Sebab kalau yang ini ruku, dua-duanya ruku, musuh datang, habis semua Pak, habis semua. Jadi ketika yang ini ruku, pasukan yang belakang tetap berdiri, ngawasi musuh. Tetap. Ini posisi sholat bawa senjata ya, bawa senjata. Bapak pernah lihat upacara apelnya militer, hormat senjata. Itu sebetulnya kalau dalam Islam, sholat khauf itu perang bawa senjata. Kata Allah, waliyakhudhu khidrahum wa aslihatahum. Tetap waswada dan tetap pegang senjata. Kata Allah begitu ya. Jadi ketika yang ini ruku, ini tetap berdiri. Yang ini berdiri, dia baru ruku ya. Ketika yang ini sujud, yang ini nggak boleh sujud, tetap diam begini ya. Ketika nanti yang ini naik, dia baru sujud ya. Jadi patokannya adalah ketika ada barisan yang posisinya turun, ruku ataupun sujud, barisan yang belakang harus tetap ngawasi musuh supaya musuh kapanpun datang tetap bisa terawasi oleh orang Islam. Bayangkan orang dulu membagi fokus konsennya ibadah antara khusyuk sholat dengan ngawasi musuh. Dan bisa. Kalau kita di model kayak gitu Pak, nggak jadi sholat Pak, nggak jadi sholat. Udahlah, nggak usah sholat lah, repot begitu kan. Ini tidak, dibagi memang. Jadi ketika ada yang ruku, yang belakang tetap apa? Yang belakang tetap ngawasi musuh. Ketika nanti ada yang sujud, yang belakang juga tetap ngawasi musuh. Ini adalah model sholat khauf kedua. Dua macam ini. Musuh di luar arah kiblat atau musuh di arah kiblat adalah model sholat khauf di masa perang, tapi bukan saat perang. Lah, bagaimana sholat khauf ketika perang berkecamuk? Ketika perangnya terjadi. Misalnya kalau perang di masa Nabi itu beraturan ya. Bismillah. Perang itu semua jarak dekat. Perang itu semua jarak dekat. Alat perang yang digunakan ya kuda, pedang, tombak, kan gitu. Ya. Semua jarak dekat. Dan start dan finishnya perang ketahuan ya. Misalnya perang dimulai saat pagi, ditiup trompet misalnya, kemudian perang selesai di di waktu sore, ditiup trompet lagi. Jadi teratur ya. Nggak kayak sekarang perang pakai drone jarak jauh semua, begitu kan. Ujuk-ujuk gedung meledak, begitu kan. Orang tuh nggak punya kewaspadaan, nggak punya ya. Jadi di masa dulu kalau malam nggak perang, kalau malam itu ya istirahat sambil ada yang jaga, begitu kan. Istirahat. Jadi perang itu bisa berlangsung sangat lama. Jadi jangan Bapak pahami perang itu sehari selesai. Tidak, perang itu berlangsung saat lama misalnya ya. Perang Khandaq itu pengepungan Quraisy terhadap Madinah itu mungkin sebulan setengah. Jadi jangan pahami perang. Kalau yang sekali selesai itu tawuran namanya, bukan perang.
Ujuk-ujuk, wah, bla bla bla, ada muncul korban, kabur semua. Ini kalau ini tawuran kalau ini ya. Kalau perang itu ya, apa namanya, masanya lama, dilakukan di jarak dekat begitu ya, ada taktik, ada strateginya. Nah, yang terjadi sholat di masa perang itu berarti sholat di siang hari ketika perang berkecamuk. Bagaimana teknis sholatnya? Sholat sebagaimana biasa, kalau dalam bahasa fikih ma'am kanahu, semampunya, semungkinnya sholat. Artinya tidak mungkin ruku, tidak mungkin sujud, nggak mungkin. Perang ini kan biasanya begini, biasanya ini di masa Rasul. Sebelum perang itu ada namanya mubarozah, duel dulu, duel. Misalnya, ya, ini pihak pasukan Nabi di sini, ini pihak pasukan Makkah, musyrikin di sini. Ini perang belum mulai nih, biasanya duel dulu. Ayo keluarin dulu 3 jagoan dari sini, 3 jagoan dari sini. Yang rutin diturunkan sama Nabi sebagai partai pembuka perang itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu luar biasa ya. Itu nggak pernah kalah itu kalau duel itu, nggak pernah kalah Sayyidina Ali itu. Ya. Duel selesai, baru kemudian ini partai utama nih, perangnya gitu kan. Nah, tapi di saat zuhur, di tengah-tengah kecamuk perang itu, ya tetap sholat. Tapi jangan Bapak pahami tetap sholatnya itu dia ruku, dia sujud, dia apa. Kalau dia ruku ya sekali tebas, Pak. Kalau dia sujud ya sekali tebas mati itu ya. Jadi kemudian sholatnya ya sambil ngayunkan pedang, sholatnya sambil lempar tombak, sholatnya sambil apa. Dan bacaan sholatnya terbaca, tapi tadi nggak diem di tempat, nggak. Kalau kita misalnya tengah-tengah perang kemudian bentar rehat dulu, nggak ada ceritanya itu ya. Kalau kerja kita bisa rehat dulu gitu. Tapi kalau perang tidak ada itu, tidak ada. Jadi nggak ada ceritanya ini mundur dulu ke belakang deh, sambil kita cari tempat buat sholat. Ya tidak, ya sholat ma'am kanahu. Kalau dia sedang naik kuda, ya sholat di atas kudanya. Kalau dia misalnya nggak naik kuda, ya sholat berdiri tapi tetap fokus dengan perangnya. Bacaan sholat terbaca, rukuknya bagaimana? Rukuknya cukup hanya merunduk sedikit saja. Misalnya anggap dia begini, dia rukuk cukup begini. Sujudnya agak lebih turun lagi. Jadi bukan kemudian kehilangan fokus, bukan. Ya. Dan bisa jadi pada saat sholat itu, dia masih tetap duel sama orang, bisa jadi. Bisa jadi pada saat sholat itu dia tetap apa namanya? Yang ngayunkan pedang ya apa, tapi tidak bersuara, ya. Makanya kemudian sholat khauf ini memang apa namanya dilakukan hanya di masa-masa genting, hanya di masa-masa terjadi ancaman, hanya di masa-masa perang. Tapi nanti ulama beda pendapat, apakah sholat khauf ini di luar keadaan perang bisa dilakukan atau tidak. Itu mirip dengan sholat qashar. Sholat qashar itu kan, sholat qashar itu kalau kita lihat asbabun nuzulnya ayat, itu dilakukan di masa takut. Di perjalanan, bukan sekedar perjalanan, tapi di masa takut. Karena bahasanya kan wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Jika kalian melakukan perjalanan, maka tidak mengapa kalian mengqashar salat jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir, kan begitu. Jadi di masa lampau orang salat qashar itu karena berhentinya sebentar, khawatir kemudian diserang sama orang kafir. Misalnya nih, berhenti dulu sebentar, 10 menit. Makan cepat-cepat, minum cepat-cepat begitu kan. Buang air cepat-cepat, sholat cepat-cepat. Karena khawatir nanti diserang. Kalau sekarang kan nuansanya beda. Sholat qashar itu ketika kita transit, suasananya beda. Sholatnya cepat-cepat, qashar, makannya nggak cepat-cepat. Enggak. Makannya nggak qashar, enggak. Ya tetap porsi biasa. Ngopinya nggak qashar, makannya nggak qashar, rokoknya nggak qashar, beraknya nggak qashar, giliran sholat kan qashar, begitu kan. Turun dari bis. Kita akan istirahat di sini ya, 30 menit. Ya, silakan gunakan waktu dengan baik. Udah tuh.
Yang berak ya santai, nggak buru-buru ya berak-berak aja gitu kan. Yang order makanan ya order makanan, yang ngopi-ngopi. Giliran kemudian sholat, ayo sholat kosor aja kita, biar cepet. Buru-buru ini. Lo tadi berak nggak buru-buru itu, enggak, ya, makan. Tapi memang kalau sholat kosor kan, Sayyidina Umar sendiri yang pernah tanya sama Rasul, sekarang kita sudah aman, apakah tetap masih ada sholat kosor? Bahasanya Nabi, sadaqatun tasaddaqallahu biha, atau ada sebagian riwayat hadiyatun yahdillahu biha, itu sedekah dari Allah, itu pemberian dari Allah. Jadi meskipun bukan dalam keadaan perang, kita tetap masih bisa sholat qasar kan gitu. Lah kalau sholat khauf nih gimana? Apakah hanya bisa dipakai dalam keadaan perang atau juga di luar keadaan perang? Sebagian ulama berpendapat bahwa salat khauf bisa tetap dipakai dalam keadaan ada ancaman yang nyata. Bapak lagi sholat, terjadi gempa, keluar Pak, keluar. Sholat Bapak nggak batal, ya karena khauf tadi kan. Keluar dan sholat seandainya dilanjutkan, sholatnya nggak batal Pak. Jangan diam saja. Sudah tahu gempa, samping-samping ini udah runtuh bangunan, ya keluarlah. Jangan terusin sholat. Ya. Kemudian kita keluar. Selagi kita keluar itu kita nggak ngomong, Pak, itu sholatnya masih lanjut, Pak. Bahkan mohon maaf, ada kasus sholat ngejar maling itu bisa, Pak. Bapak sholat, HP taruh depan kan, tiba-tiba HP Bapak diambil sama orang. Kalau Bapak masih pengen HP-nya balik, ya kejar Pak, malingnya kejar. Ini masa saya hanya soal HP saja saya harus berpaling dari Allah. Ya tidak, lanjutkan sholat sambil ngejar maling itu bisa, nggak ada masalah. Tapi jangan sambil teriak. Kalau teriak ya batal sholatnya begitu. Tapi kalau tidak sambil teriak ya nggak apa-apa, bisa terus ya. Kalau dia seandainya terlibat ketika dia mempertahankan hartanya, dia terlibat dengan perkelahian, lakukan perkelahian itu, lakukan. Islam itu punya syariat yang namanya daf'us sha'il. Daf'us sha'il itu apa? Daf'us sha'il itu membela diri, ada. Bapak bawa motor dibegal. Kalau pengen mempertahankan motornya, ya lawan begalnya, lawan. Andaikan dalam perkelahian itu Bapak sampai kehilangan kontrol, orang sampai kemudian kehilangan nyawa gara-gara Bapak bela diri, Bapak tidak salah. Yang salah dia, kenapa dia begal, dia pakai senjata tajam, kan semacam itu. Dan kita membela diri kita, membela harga diri kita, mempertahankan nyawa, membela kehormatan keluarga kita, itu adalah tujuan-tujuan yang diakomodir oleh agama, nggak apa-apa. Bapak berjuang mempertahankan motor Bapak, ya nggak masalah, bela diri itu. Maka tadi saya bilang, kalau ada orang misalnya HP-nya diambil, dia kejar, sampai kemudian dia terlibat perkelahian, ya nggak masalah, bela diri, begitu kan, nggak masalah. Membela diri, mempertahankan harta, mempertahankan kehormatan, silakan. Tapi tadi ya, kalau misalnya masih pengen lanjut sholatnya, omongannya nggak keluar, begitu kan. Kalau omongannya keluar ya batal, begitu kan. Sambil berantem, wah tuman nih, copet, ya itu batal, itu udah jelas kalau itu ya. Tapi kalau cuma dia sekedar kejar doang, itu nggak batal Pak. Tengah-tengah sholat ada tsunami Pak, ya Bapak naiklah, cari tempat aman gitu kan. Tengah-tengah sholat ya, yang sifatnya ancamannya nyata. Ya. Kalau ancamannya tidak nyata ya jangan. Saya lagi sholat malam-malam, tiba-tiba kedengeran kayak suara ketawa ini, ya kan? Di belakang saya lihat dari cermin tuh ada kuntilanak saat itu. Boleh nggak sholat khauf? Ya nggak boleh lah. Kalau itu ancamannya nggak nyata begitu kan. Kalau itu halusinasi gitu kan. Jadi kalau yang ancaman-ancamannya nyata, kita boleh sholat khauf. Kalau sholat khauf itu dalam kondisi paling dahsyatnya, sholat semampunya, sholat sebisanya. Patokannya di situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhal ya. Ya silakan. Gimana? Salat khauf itu sudah pasti dikosor. Ada pendapat ulama yang mengatakan salat khauf pasti kosor, ada.
Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya tidak. Kebetulan yang dilakukan sama Nabi perangnya di luar daerah, sholatnya qashar. Ya. Kalau nanti misalnya perangnya bukan di luar daerah, ya sholatnya biasa, ya zuhur yang 4 rakaat, maghrib ya 3 rakaat. Tapi ada pendapat memang, kalau sholat khauf itu sudah pasti qashar. Bahkan ada pendapat Ibnu Abbas, sholat khauf itu hanya 1 rakaat saja. Ada pendapat ya. Tapi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, sholat khauf itu, maka tadi dari awal saya katakan, sholat khauf itu bukan jenis sholat sendiri, bukan. Dia teknis pelaksanaan sholat. Sholatnya tetap ya zuhur, ya maghrib, ya asar, ya isya, ya subuh begitu kan. Kalau kebetulan kita ketemunya sholat yang qashar ya 2 rakaat. Kalau kemungkinan kita ketemunya zuhur yang tidak qashar ya 4 rakaat. Kalau yang 2 rakaat kan jelas 1 rakaat bersama dengan Nabi tadi kan, 1 rakaat dia sendirian, itu kena 2 rakaat. Kalau 4 rakaat ya tinggal dibagi 2. 2 rakaat bersama dengan Nabi gitu kan, 2 rakaat kemudian dia sendiri. Iya Ustaz, kalau yang 4. Kalau yang 3 bagaimana? Sholat maghrib misalnya. Kalau yang 3 juga sama. Kalau yang 3 itu biasanya 2 rakaat dipegang sama pasukan pertama. 2 rakaat dipegang sama pasukan pertama, baru kemudian 1 rakaat terakhir itu yang bersama dengan pasukan kedua begitu. Jadi sholatnya ngikuti ketentuan yang berlaku. Kalau memang musafir ya qashar, kalau memang tidak musafir ya tidak qashar begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Apabila kita sholat berjamaah, nah di depan itu ada yang pingsan atau yang meninggal, apa yang bisa kita lakukan yang di belakang? Yang belakang, tolong. Ya. Salat itu ibadah yang disebut sebagai ibadah muwassa. Ibadah muwassa itu yang antara waktu salat dengan pelaksanaan ibadah itu masih banyakkan waktu salatnya. Contoh, salat paling pendek deh, salat maghrib misalnya. Salat maghrib anggap misalnya azan jam berapa? Anggap jam 6 misalnya. Anggap jam 6. Kemudian isya-nya jam 7 lebih 10. Ya. Jadi ada 70 menit kesempatan kita melakukan salat maghrib. Sementara waktu kita salat hanya 5 menit. Kan begitu. Waktu salat kita hanya 5 menit. Tapi kita punya waktu buat melakukan salat 70 menit. Jadi kalau kita berjamaah, lalu kemudian ada orang yang pingsan, jatuh depan kita, ya kita tolong, batalkan salat. Ya. Urusan apapun Pak, ini urusan apapun ya. Urusan apapun, kalau kaitannya sudah dengan nyawa, itu bukan hanya memutus yang wajib, menghalalkan yang haram. Kalau sudah urusannya nyawa, bukan hanya memutus yang wajib, tapi juga kemudian menghalalkan yang haram. Ya. Materi-materi bahan apapun haram, kalau tujuannya untuk keselamatan nyawa jadi halal. Jadi bukan sekedar memutus yang wajib. Jadi kalau kita sholat berjamaah, lalu kemudian ada ada orang yang pingsan meninggal di depan kita batalkan sholat, kita tolong orang ini. Sholat kita bagaimana? Ya batal lah sholatnya. Tapi kan sholat yang batal masih bisa dilakukan lagi setelah ini. Habis waktunya Ustaz. Masih ada yang namanya sholat qadha, nggak apa-apa. Tapi kan kita kalau qadha itu dosa. Qadha dosa itu tergantung karena apa ninggalkan sholatnya. Kan begitu kan? Qadha itu pelaksanaan sholat melewati waktunya. Tapi dosa atau tidak tergantung karena apa sholatnya begitu ya. Jangankan yang urusannya nyawa. Yang urusannya bukan nyawa, kepentingan manusia, itu bikin kemudian berubah bentuk sholat. Contoh, tadi sholat qashar, karena khawatir nyawa terancam, sholat bisa berubah jadi 2 rakaat. Ya kan? Padahal ancamannya belum ada loh, baru khawatir diserang, sholat bisa berubah menjadi 2 rakaat. Karena khawatir diserang musuh, sholat kemudian jadi berubah teknisnya menjadi sholat khauf. Nabi pernah mempercepat sholat ketika mendengar suara tangisan bayi. Jadi urusannya apapun itu ya. Kalau sudah urusannya kena sama kepentingan orang banyak, atau bahkan kepentingan satu orang tapi sifatnya nyawa,
Kalau sudah sifatnya nyawa, memutus yang wajib, menghalalkan yang haram. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Maksudnya gini, Ustaz, begitu kita nolong, berarti kan batal di depannya. Ya. Nah, terus berarti kita di tempat di situ. Gimana? Kan next door berjamaah. Ya, kita nolong kan batal. Ya. Berarti setelahnya itu kita belum di tempat di depan. Jamaah banyak kan? Oh tidak. Kita kan nolong orang ini kan. Orang ini akan kita bawa apa kita diamkan saja? Kan kita bawa. Jadi bukan nolongnya kemudian kita diam di tempat, tidak. Jangankan urusan nolong orang, urusan kentut saja kita bisa keluar dari barisan kan? Bisa. Tidak boleh melewati orang sholat, betul. Tidak boleh melewati orang sholat, ya kan? Tapi dalam kondisi-kondisi yang biasa, yang normal. Bahkan kita lagi sholat kentut, kita lagi sholat mimisan, kita bisa keluar dari barisan sholat, nggak apa-apa. Ini kepentingan kita pribadi, apalagi kepentingan nolong orang. Ya jangan tunggu sholatnya selesai, segera bawa ke klinik terdekat begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada ya, silakan. Sekarang kan bukan jadi kamu sambil itu nggak bisa kosong maghrib macet nggak buru boleh sampai rumah nggak buru rumah posisinya lagi hajatan atau kalau bisa dan segala macam itu bisa berlaku kondisi sama Ustaz. Yang pertama, yang kedua berarti kayak di Palestina ini selama 4 mobil terakhir ini dia dalam kondisi haus. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya, lebih mudah ya. Di Palestina sekarang itu berarti kita bisa sholat khauf. Ya jangankan di Palestina, TNI kita yang menjaga perbatasan, TNI kita yang tugas menghadapi ancaman juga bisa sholat khauf. Lagi tugas di Papua, lalu kemudian di sana ada apa namanya KKB misalnya kan, OPM begitu misalnya. Ya selama dia tugas dan mengalami ancaman, dia bisa sholat khauf. Jadi kita harus tarikan ke luar negeri yang perang itu sudah ada. Dalam negeri pun dia sedang tugas dan mengalami ancaman perang, sholat khauf boleh dilakukan, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau kita macet, fikih itu bukan hanya satu ya, bukan. Kalau kita ketemu fikih, kemudian ketemu perbedaan pendapat itu sesuatu yang dimaklumi dalam agama kita, asalkan berdalil. Tapi tentu nanti ada pendapat yang lebih kuat, ada pendapat yang secara dalil lebih mendekati kebenaran. Kita bahas dulu kondisinya misalnya hajatan. Nah, hajatan itu sesuatu yang bisa kita atur dari awal. Bisa. Hajatan itu bukan sesuatu yang emergensi kan? Bukan. Sejak dari awal kita pilih gedung di mana, kita akan mulai jam berapa, akad jam berapa, terima tamu jam berapa. Itu bisa kita rancang dari awal. Saya pernah Pak, dapat tugas acara hajat itu, hanya untuk menyampaikan tausiah. Prosesi pengiringan pengantin itu, mulainya jam 3. Padahal kan jam 3.20 kita asar kan, 3.20 kita asar. Saya bilang saya datang nanti aja, saya asar dulu karena di lokasi itu ya, di satu ballroom begitu ya, lantai berapa, di lantai itu nggak ada musolanya gitu kan. Tolong deh Ustaz, ini biar semuanya ini bla bla bla. Yang repot itu kadang malah IO-nya dibandingkan keluarga mempelainya begitu kan. Ya sudah coret saja nama saya nggak apa-apa, saya bilang coret saja. Nah kalau kita ngikut aturannya dia begitu, itu acara itu baru selesai kira-kira jam 5 gitu kan. Sementara saya punya kesempatan sejak dari awal saya bisa speak up, bisa ngomong. Jadi hajatan itu sesuatu kan yang kita rancang. Bukan kayak orang sakit ya. Kalau kayak orang sakit itu memang dia tidak merencanakan buat pingsan, tidak. Tapi kalau kayak orang hajatan sejak dari awal akan milih di tanggal berapa, akan resepsi mulai jam berapa, pilih gedung yang misalnya habis ini ada antrian lain, sesuatu yang bisa kita atur, bahkan kita bisa ngatur akan ganti kostum berapa kali, akan ganti kostum di jam berapa, bisa. Cara yang paling aman dalam kasus yang semacam ini adalah sholat di injury time, cara yang paling aman. Misalnya begini,
akad jam 8 begitu, resepsi jam 10. Ganti kostum berapa kali nih? Yang udah diatur kan? Ya udah. Kita kemudian atur asar misalnya jam 3:15, itu jam 3 kurang seperempat misalnya. Istirahat dulu, pengantin misalnya makan siang ganti kostum segala macam, bersihin make up segala macam. Dia sholat zuhur, mepet di akhir waktu, nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu kemudian tunggu waktu asar, azan belum selesai, dia mau sholat, nggak apa-apa, silakan. Karena nggak ada kewajiban nunggu azan. Yang penting waktu sholat sudah masuk, dia sholat, make upan lagi, ganti kostum, keluar bisa. Maghrib pun bisa diatur semacam ini, bisa. Maksud saya, ini sesuatu yang bisa kita rencanakan sejak awal. Ini yang paling kuat secara dalil, ini paling kuat ya. Tapi masa nggak bisa dikit-dikit digoyang gitu? Ada nggak pendapat lain? Ada. Pendapat lain ada. Pendapat lain ada apa? Boleh menjamak sholat. Boleh menjamak sholat. Kenapa boleh menjamak sholat? Itu disebut ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Belum sampai tingkat uzur belum, baru tingkat kebutuhan. Ya. Bahasanya ulama yang memperbolehkan itu menyebut malam yattakhidha adatan, selagi tidak dijadikan kebiasaan setiap hari, begitu kan nggak mungkin juga orang tiap hari hajatan, kan nggak mungkin, nggak ya, hajatan tuh ya mungkin seumur hidup dia ya 3 kali 4 kali tergantung jumlah anak dan event, kan begitu kan, 4 kali kan. Tapi yang repot ini kadang-kadang ketika pendapat ini dikampanyekan begitu, itu kemudian nanti yang ikut menjamak sholat bukan cuma pengantinnya Pak, bukan ya, yang orang tuanya mau ikut juga. Akhirnya yang pagar bagus, pagar ayunya mau ikut pendapat ini juga. Cateringnya, tukang masaknya mau ikut pendapat. Sampai yang tukar parkirnya pengen ikut pendapat ini juga. Ya Ustaz, kan nggak tiap tahun begitu. Wah, ini kan yang agak repot di sini. Jadi silakan Anda memilih begitu. Tapi kalau yang paling hati-hati tadi ya, itu tadi soal apa? Soal yang hajatan. Yang kedua soal macet. Macet itu Pak, ada yang memang bisa kita prediksi, ada. Bapak misalnya berangkat kerja pagi-pagi, berangkat jam 7, jam 8, lewat jalan tol dalam kota, macet itu memang sudah makanan, sudah makanan. Bisa kita prediksi, sebelum berangkat kita sudah tahu, saat berangkat kita sudah tahu. Kalau zaman dulu macet itu unpredictable, zaman dulu. Zaman sekarang Pak, Bapak lihat HP, buka Waze, Bapak buka Google Maps, sudah tahu ini. Saya akan sampai lokasi jam sekian, sudah tahu. Sudah bisa diprediksi sejak awal, maka dia punya 2 pilihan. Pilihan pertama, usahakan melewati jalur yang dia bisa singgah maghrib pada waktunya, tidak qadha. Semepet apapun tapi masih bisa maghrib pada waktunya misalnya. Oh, saya bisa lewat jalan tol ini, mampir di rest area. Oh, saya bisa lewat jalan ini, ada masjid pinggir jalan yang lokasi parkirnya enak misalnya. Kalau kita kemudian punya punya estimasi akan singgah di rest area, akan silakan, nggak ada masalah. Tapi ada macet yang sifatnya itu unpredictable, nggak bisa kita prediksi. Biasanya nggak macet kok macet, gitu ya. Polres ini, Jalan Maulana Hasanuddin, kadang-kadang unpredictable itu Pak, kadang-kadang. Saya itu pernah Pak, azan maghrib di Ampera, masuk gang rumah saya azan Isya, itu pernah. Sampai kemudian saya bikin jembatan sendiri di belakang kawasan pergudangan Daan Mogot, bikin jembatan sendiri. Supaya dari Daan Mogot saya punya akses tidak harus melewati Jalan Maulana Hasanuddin, begitu kan. Sampai bikin jembatan sendiri. Anda pernah mengalami azan maghrib di Ampera dan belok gang itu kemudian azan Isya. Ya saya praktek fikih saya apa? Salat lihurmatil waktu. Salat lihurmatil waktu itu apa? Salat lihurmatil waktu itu adalah salat yang untuk menghormati waktu salat, semampunya seadanya, dalam keadaan suci, alhamdulillah. Kalau nggak dalam keadaan suci, kalau masih ada air di mobil ya pakai air di mobil bisa.
Kalau tidak ada ya tayamum dengan debu yang ada. Kalau misalnya air dan debu tidak ada ya sudah pasrah. Salatnya semampunya, sebisanya. Kebetulan sedang nyetir, bawa kendaraan, ya sudah salatnya duduk begitu kan. Tapi tetap fokus juga nyetir. Rukuknya runduk dikit, sujudnya merunduk lebih dalam lagi. Salatnya menghadap selatan otomatis. Oh, kita nggak mungkin juga orang lagi macet mobil kita belokin, nggak mungkin kan? Ya salat saya menghadap selatan, tapi tetap melakukan salat pada waktunya. Begitu sampai rumah, salatnya saya ulangi, saya ada. Ini pendapat pertama. Nah, ini pendapat yang menurut saya lebih kuat. Nah, sampai rumah kita ulangi lagi. Kenapa kita ulangi lagi? Ya alhamdulillah selamat sampai rumah, salatnya belum sempurna. Kalau misalnya naudzubillah saya misalnya ngalami kecelakaan di jalan, maka kecelakaan di jalan itu saya mati dalam keadaan sudah sholat. Kalau kita nggak sholat tiba-tiba kecelakaan di jalan, saya mati dalam keadaan belum sholat, kan gitu. Satu. Dua, ada yang kemudian menganggap sudahlah nanti saja di rumah kita jamak sholatnya, kita jamak. Lo macetnya tuh tiap hari kok, mau jamak tiap hari, kan begitu. Macetnya tiap hari kan, mau jamak tiap hari. Ya Allah juga paham lah, Allah juga paham kalau kita macet. Iya Allahnya paham kalau kita macet, tapi kita juga akan paham kalau kita bisa menghindari hal semacam ini ya. Ada yang berpendapat jamak, ada ya. Meskipun sekali lagi tadi ini pilihan, ada yang paling kuat, ada yang tadi, ada juga yang berpendapat terusin aja udah. Nanti qadha di rumah, Karena kita tidak mungkin juga sholat di perjalanan. Di antara tiga pendapat ini, saya lebih presensi saya itu yang pertama. Sholat dihormatil waktu di tengah jalan sampai rumah kau selamat, alhamdulillah. Ulangi lagi sholatnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Untuk sholat dan menghormati waktu kosong apa normal biasa? Mengikuti dua rakaat yang biasa. Oke, baik. Sholat dihormatil waktu tergantung kasusnya. Kalau kasusnya memang kita sedang perjalanan jauh, ya qashar, nggak apa-apa. Ya. Misalnya sholat dihormatil waktu di pesawat, karena merasa debu yang ada di pesawat itu memang bukan debu yang bisa digunakan untuk tayamum, misalnya begitu. Kita sholat dihormatil waktu di atas pesawat itu kondisinya memang perjalanan qashar. Jadi nanti ketika kita ngulanginya qashar. Tapi kalau saya memang baru pulang kondangan macet di jalan begitu kan, sholat dihormatil waktu kita ya tidak qashar, sholat sesuai sempurna rakaatnya, sampai rumah pun diulangi sempurna rakaatnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada pertanyaan yang lain? Kalau sudah tidak ada, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Wa anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa. Wa anta lam tazal li dzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhib yassir alaina kulla asir wa taysirul asiri alayka yassir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir wa khabir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Salamidhatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.